Dia melihat ibunya itu masih tergeletak di tempat yang sama dengan wajah bengkak dan tidak bernyawa. Dan gak lama kemudian ayahnya itu datang, friend. Ayahnya itu bawa pasir sama semen. Pasir dan semen ini tentunya untuk menguburkan jasad istrinya atau ibu dari VI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Fatma yang membahas kisah, kasus, dan fakta unik menarik di seluruh dunia. Aku ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, boleh banget subscribe sekarang juga biar kalian dapet info, kisah, kasus, dan fakta unik setiap minggunya, friend. Di episode kali ini kita akan membahas suatu kasus yang lagi viral di mana-mana, yaitu kasus penemuan mayat wanita yang dicor dan ditimbun sama suami sendiri dan baru terungkap setelah 6 tahun. Jadi bayangin, friend, selama 6 tahun, kedua anak dari pelaku ini dipaksa berbohong pada semua orang tentang kematian ibunya demi menutupi kelakuan bejat ayahnya. Lalu gimana kasus ini bisa terungkap? So, siapkan diri kalian and let this story boom, drama. Belakangan ini geger berita entah itu di media massa atau di sosial media tentang penemuan mayat wanita yang dicor suaminya dan baru diketahui setelah 6 tahun, friend. Wanita ini berinisial JU yang diperkirakan berusia 35 tahun dan pelakunya bernama H berusia sekitar 40 tahun. Antara korban dan pelaku ini hubungannya adalah suami istri, friend. Awal kasus ini terungkap yaitu ketika anak sulung mereka berinisial VI yang berusia 17 tahun memberanikan diri melaporkan ke polisi dan akhirnya mayat dari JU ini dievakuasi pada tanggal 14 April 2024. Kronologinya, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, VI ini datang ke kantor Polrestabes Makassar untuk melaporkan penganiayaan yang dialami ibunya pada tahun 2018 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Sebelumnya, ibunya atau korbannya ini sempat dikabarkan kabur bersama laki-laki lain, friend. Tapi VI ini menyatakan sama polisi kalau kabar itu nggak benar. Jadi ternyata ibunya itu nggak kabur, tapi ibunya itu tewas karena dianiaya sama ayahnya sendiri. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2018 atau sekitar 6 tahun yang lalu ketika si VI ini masih SD. Dan adiknya itu masih berusia 5 tahun. VI ini juga menambahkan laporan ke polisi kalau 2 hari setelah kejadian itu, dia melihat ibunya itu masih tergeletak di tempat yang sama dengan wajah bengkak dan tidak bernyawa. Dan gak lama kemudian ayahnya itu datang, friend. Ayahnya itu bawa pasir sama semen. Pasir dan semen ini tentunya untuk menguburkan jasad istrinya atau ibu dari VI ini. Dan di situ VI sama adiknya yang masih berusia 5 tahun ini dipaksa sama ayahnya untuk berbohong. Ayahnya itu bilang kalau misalnya kamu ditanyain pasir sama semennya itu untuk apa, jawab aja untuk bikin kolam ikan. Terus ayahnya itu juga bilang, friend, kalau kalian ditanyain ibu kalian kemana, jawab aja ibu kalian tuh pergi nggak tahu kemana. Dan ternyata pelaku ini atau ayah dari VI ini ketika ditanya tetangga juga dia jawabnya istrinya itu kabur sama laki-laki lain. Setelah selesai melaporkan ke polisi di hari yang sama, ayah dari VI ini ditangkap di rumah kerabatnya di kawasan Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sehari setelahnya, mayat dari JU ini dievakuasi sama pihak kepolisian untuk selanjutnya akan diselidiki penyebab pasti kematiannya, friend. Dan ada fakta di sini, jadi ternyata jasad dari JU ini nggak dicor, friend, sama suaminya. Tapi jasadnya ini ditimbun di halaman belakang dengan pasir dan semen yang dia bawa waktu itu, friend. Dan saat dievakuasi, karena itu sudah 6 tahun, jasad JU ini tinggal tulang belulang aja. Dan mirisnya, friend, ada info yang mengatakan kalau kepalanya itu belum ditemukan. Setelah pelaku ini diamankan polisi, dia itu mengaku kalau memang dia itu menganiaya istrinya dan dipukul pakai balok kayu sampai tewas. Lalu korban dia kubur di halaman belakang dekat toilet dengan pasir dan semen dan masih dengan pakaian yang sama saat kondisi dia itu tewas. Kalau dari keterangan ini berarti kan dia ini nggak dimandiin, nggak dikubur dengan bagaimana mestinya. Lalu pelaku ini juga mengatakan kalau motifnya itu ternyata karena dia itu cemburu sama istrinya, friend. Jadi pada waktu itu suaminya ini mencurigai kalau istrinya itu lagi ketemuan sama mantannya.
Nah setelah di rumah, istrinya tuh ditanyain kan sama suaminya, tapi istrinya tuh nggak ngaku. Karena suaminya itu kesel, cekcoklah mereka. Nah akhirnya karena suaminya itu makin kesel, dia memukul istrinya. Nah awalnya itu cuma pakai tangan kosong, tapi mungkin ya karena udah tersulut emosi, nah suaminya itu akhirnya ngambil balok kayu dan mukuli lagi kepala istrinya sampai akhirnya istrinya itu tewas. Dan menurut keterangan pelaku juga setelah kejadian itu, dia ini meninggalkan rumahnya. Jadi rumahnya itu ditinggalkan kosong, terus dia ini tinggal di rumah kerabatnya. 6 bulan setelah kejadian itu, rumahnya itu sempat dikontrakin friend sama orang baru, dan orang baru ini otomatis nggak tahu background dari rumah ini. Lalu dari keterangan orang yang nyewa rumah ini, dia itu juga nggak ada kecurigaan apapun karena selama dia 6 tahun tinggal di situ nggak ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi. Dan memang dia tuh melihat ada gundukan di bagian belakang rumah di dekat toilet, cuman katanya itu sering jadi sarang tikus, jadi sama dia itu ditutup pakai seng. Warga sekitar pun juga nggak ada yang curiga karena ketika anaknya ditanya, mereka itu selalu jawab kalau ibunya itu lagi pergi kerja gitu. Terus kalau suaminya atau pelaku itu ditanya, dia itu juga jawabnya istrinya itu kabur sama laki-laki lain. Tapi friend, ada beberapa tetangga itu juga bilang kalau emang pelaku ini tuh sifatnya temperamen. Dia itu juga termasuk keras gitu sama keluarganya. Dan mereka itu juga sering mendengar kalau pasangan suami istri itu sering cekcok, nggak tahu karena masalah ekonomi atau masalah yang lain. Dan katanya istrinya itu juga sering mengalami KDRT, sering dipukuli. Tapi secara keseluruhan emang anggota keluarga ini tertutup, kan? Mereka itu nggak terlalu dekat sama tetangga sekitar. Jadi kayaknya tetangga sekitar itu juga nggak begitu update dengan kondisi atau permasalahan yang ada di keluarga mereka. Tapi lepas dari itu semua, semoga pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal karena perbuatannya itu merugikan banyak orang, terutama kedua anaknya. Kan? Bayangin anak kecil yang baru berusia 5 tahun yang paling kecil dan yang paling besar itu berusia anak-anak masih SD, mereka harus dipaksa berbohong dan memendam rahasia yang mengerikan selama 6 tahun itu kalau menurutku bakalan pengaruh sama psikis mereka dan itu bakalan nanam memori yang jelek waktu mereka dewasa, friend. Dan itu akan bahaya banget. Semoga aja kedua anak dari pelaku ini mendapatkan support yang baik dari lingkungannya dan bisa menerima dan ikhlas dengan musibah yang mereka alami. Oke, itu tadi friend kasus yang masih hangat sampai saat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan bagi yang belum subscribe, boleh banget subscribe video ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.